Kapan aku dan kamu bisa seperti dulu lagi, Mas? Kapan kamu mau maafin aku dan berhenti marah sama aku? Kenapa kamu menangis, Alia? Maafin aku, Oma. Aku gak jujur dari awal. Tapi aku mohon, Oma jangan berpikiran seperti itu. Alia sama sekali gak ada niatan buat ganggu rumah tangga Abi sama Kinan. Alia sayang sama Abi. Jadi kalau Abi bahagia, Alia juga bahagia. Dan sekarang, satu-satunya keinginan Alia adalah Alia bisa menjalani kehidupan Alia sebagai perempuan yang normal. Walaupun dengan wajah yang berbeda. Alia sayang sama Oma. Dan Alia berharap Oma juga sayang sama Alia. Walaupun Alia gak ditakdirin untuk jadi istrinya Abi. Alia, Oma akan tetap menyayangi kamu selalu. Oma terima kasih. Kamu bisa memahami situasinya. Dan mau menerima semua ini dengan ikhlas. Makasih ya Oma. Oma gak marah sama Alia. Iya sayang. Oma juga terima kasih. Kamu bisa menerima semua ini sayang. Oma doakan kamu bisa menemukan kebahagiaanmu yang lain, Alia. Makasih ya Oma. Oma juga terima kasih. Kamu bisa ikhlas menerima keadaan ini. Sayang, makasih banget ya kamu udah mau jemput aku. By the way, emangnya kita mau dinner di mana sih? Nanti kamu tahu sendiri kok tempatnya. Oh gitu. Ya udah deh kalau kamu mau surprisein aku. Tapi kan yang penting mau kemana aja kita perginya, aku pasti happy kok. Yang penting kan ada anak kamu. Karina! Marisa! Karina! Keluar kalian! Ada apa sih, Pak?
Teriak-teriak? Ada apa sih Mas? Kenapa sih kamu teriak-teriak? Malu tahu kalau didengar sama tetangga. Ada apa, ada apa? Harusnya aku yang tanya. Kenapa kalian kirim pesan kayak gitu sama Claudia? Hah? Maksudnya apa? Pak, itu tuh Karina yang nyuruh. Kamu yang nyuruh, Karina? Enak aja aku yang nyuruh. Mas, Mbak Marisa yang nyuruh aku nyari nomornya Claudia, Mas. Kamu yang nyuruh? Iya, tapi Karina yang nyuruh. Terus ya mama kirim pesan ke dia lah. Kamu yang nyuruh, Karina? Tapi itu idenya dia, Mas. Idenya Mbak Marisa. Oh, ide kamu, Marisa? Ih, bukan dia yang nyuruh, Pak. Yang nyuruh Karina. Udah cukup. Kalian berdua tuh sama aja. Bikin malu suami kalian. Asal kalian tahu ya, Claudia itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia itu perempuan baik-baik. Dia sopan, berpendidikan, nggak kayak kalian. Dan yang pasti, dia itu tidak matre kayak kalian. Papa! Kenapa Papa malah ngatain istri sendiri? Memang begitu kenyataannya, iya kan? Iya kan? Pokoknya mulai sekarang kalian tidak boleh menjelek-jelekan Claudia lagi. Kalau sampai itu terjadi, aku akan tinggal kalian berdua. Hah? Papa! Emang dia tuh jelek, Pak. Sekarang aja tuh harta kamu tuh nggak dikuras. Nanti coba semua harta kamu tuh dikeruk sama dia. Semua gara-gara Mbak, tau nggak? Enak aja, ini semua juga gara-gara kamu tahu nggak? Kamu selalu aja nyalain Mbak. Kamu nggak sadar diri apa? Kamu tuh kalau enak, ini semua gara-gara aku Mbak. Kalau lagi nggak enak, ini semua gara-gara Mbak. Ih, nggak Mas Herman, nggak Mak. Bikin budek kuping aku, tau nggak? Ya udah pergi sana. Ya udah aku pergi. Sadar diri dong. Cuman benalu. Kinan? Oma tadi Kinan dengar dari David katanya Oma ke rumahnya Amanda ya. Oma ngomong apa sama Amanda? Oma kan pernah bilang sama kamu, Ti. Kalau Oma akan memperjuangkan semuanya demi mempertahankan rumah tangga kalian supaya tetap bisa langgeng. Oma khawatir, Ti. Kalau Amanda punya niat lain terhadap Abi. Jadi Oma datang menemuinya untuk memastikan semuanya. Terus Oma? Terus Amanda bilang, dia sama sekali tidak punya niat untuk mengganggu rumah tangga kalian. Jadi sekarang, kamu tenang aja ya, Ti. Makasih ya Oma. Benar sih Oma. Jadi dia datang ke sini cuma buat belain Kinan. Gak. Mulai sekarang, aku harus bisa ngerebut hati Oma sama hati Abi. Biar mereka tahu siapa Alia yang dulu. Gue harus ngomong sama Sarah. Malam ini juga gue harus putus sama Sarah. Sayang, kok kamu bengong? Enggak. Aku cuman kepikiran sama masalah aku aja. By the way, aku mau ngomong sesuatu Sar sama kamu. Ngomong apa sayang? Sebenarnya aku mau
Mau apa sih Ren? Kamu ngomongnya yang bener deh, coba deh. Aku mau Sarah, Aduh, kepala aku pusing banget. Sarah kamu kenapa sayang? Sakit. Sayang, aku juga gak tahu kenapa kepala aku sakit banget. Aku ke toilet sebentar ya. Sarah, sayang kamu kenapa? Apa jangan keracunan makan sini ya? Sayang Sarah. Sarah bangun. Sayang kamu bangun. Sarah. Sayang. Coba. Sayang kamu kenapa? Kamu udah sadar? Sayang kamu sakit ya? Kok tiba-tiba kamu kayak begini? Perasaan kamu dari tadi baik-baik aja deh. Sayang, aku juga gak tahu. Tadi tiba-tiba kepala aku pusing banget. Biar aku bawa ke dokter ya sekarang ya? Enggak usah sayang. Aku mendingan pulang aja deh. Kamu anterin aku pulang ya. Pulang? Kamu apa-apaan sih? Kamu tuh tadi pingsan, aku takut kamu kenapa-napa. Aku bawa kamu ke rumah sakit aja ya? Enggak usah. Aku pulang aja. Aku lebih baik pulang sayang. Biar mama aku yang ngurusin aku ya. Aduh, pusing banget kepala aku. Kamu yakin gak kenapa-napa? Enggak. Ya udah pulang ya. Aduh, kenapa harus pingsan segala sih? Gagal deh gue mutusin Sarah malam ini. Sayang. Yaudah. Kita pulang sekarang ya. Kamu bisa berdiri, bisa jalan. Ya. Sini aku bantuin aja. Hati-hati. Sini tangannya. Permisi Tuan Muda, ini berkas untuk meeting besok. Kamu pegang aja dulu. Saya mau langsung pulang. Ya, baik. Nanti berkas itu kamu email ke saya baca aja di rumah. Ya, baik Tuan Muda. David mana ya? Kok saya nggak ngeliat dia seharian? Bukannya Pak David disuruh ambil cuti sama Tuan Muda? Ya. Ya, saya permisi dulu ya. Begitu kamu tahu soal ini, kamu nggak bilang langsung ke saya. Supaya apa? Supaya kamu bisa ambil kesempatan ini. Demi Tuhan, sama sekali saya nggak ada niat seburuk itu. Saran saya lebih baik kamu ambil cuti. Saya butuh waktu sendiri. David tuh sayang dan peduli banget sama Mas Abi. Dia rela ngelakuin apapun demi Mas Abi. Dia juga rela pasang badan, asal Mas Abi baik-baik aja. Balikin bola aku. Ya, kok dilempar sih? Kamu ngapain main di sini? Ini tuh taman bermain kita, tahu nggak? Jadi anak-anak lain nggak boleh datang sini. Hei, ini kan tempat umum. Siapa saja boleh main di sini kok. Aduh. Kalian sekarang pergi dari sini. Terima kasih ya kamu udah nolongin aku. Tenang aja, kalau ada Super David pasti nggak ada yang nakalin kamu lagi. Janji ya kita jadi sahabat selamanya. Dari dulu, David memang selalu ada untuk bantu saya. Pelan-pelan, sayang. Ayo. Bisa jalan? Iya, bisa. Ayo, pelan-pelan. Ya ampun, cantiknya Mama. Sarah, Nino. Sarah kenapa ini? Anak saya kamu apain? Kenapa dia? Enggak, Tante. Aku nggak ngapa-ngapain Sarah kok.
Sarah itu tadi pusing pas di kafe, terus tiba-tiba pingsan, Tante. Tadinya aku udah mau bawa ke rumah sakit, tapi katanya dia mau dibawa ke rumah aja, Tante. Iya, memang obatnya mah ada di rumah. Obat? Iya. Emangnya Sarah sakit apa, Tante? Nanti aja ya Tante jelasin. Tante harus cepet-cepet bawa Sarah ke kamar. Oh ya udah kalau gitu saya aja yang bawain, Tante. No. Udah. Biar saya aja ngurus, kamu pulang, kasihan tuh sopir taksinya nungguin. Nggak enak ya? Udah lepasin anak saya. Oh iya udah, Tante. Sayang, kamu hati-hati. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya, Tante. Iya. Makasih ya Reno ya. Sarah, sayang, aku pulang duluan ya. Iya. Tuh, kasihan tuh sopir taksinya tuh, ya. Bangun tuh, orangnya udah pergi. Akhirnya. Makasih ya, Mama. Kamu tuh ya, untung aja chat Mama belum tidur. Kalau Mama udah tidur gimana coba chattingan kamu nggak Mama baca? Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi putus nggak tuh sama tuh bocah? Ya enggak lah, Ma. Orang tadi dia ngeliat aku pingsan aja dia khawatir banget, dia panik. Pokoknya ya, gimana pun caranya Reno itu harus jadi milik aku dan aku nggak boleh putus sama dia. Kamu nih ngapain sih memperjuangin orang begitu? Bukannya Reno tuh sekarang udah diusir sama Bimana? Ngapain lagi sih kamu? Udah deh Mama, tenang aja. Lagian ya Ma, aku juga yakin banget kok pasti Tante Anita tuh gak rela anaknya menderita. Dia pasti bakalan belain Reno lah. Dan sebentar lagi aku juga pasti akan jadi keluarga Sudirja. Ya udah, terserah kamu ya sayang ya. Bi, kamu nggak makan dulu? Belum lapar, Oma. Abi mau istirahat ya, Oma. Kinan, kamu yang sabar ya sayang ya. Jangan sedih. Oma yakin Mas Abi itu betul-betul cinta sama kamu. Cuma sekarang dia butuh untuk sendiri. Kamu tahu kan bagaimana sifat suami kamu sesungguhnya? Iya, Oma. Jangan sedih ya. Kayaknya Tuan Muda benci banget sama aku. Persahabatan kita juga udah gak sehat. Lebih baik aku mengundurkan diri aja. David. Tuan Muda. Apa besok boleh saya ke kantor? Ada sesuatu yang saya mau bicarakan. Ya udah, oke. Datang aja.
Anita, kamu ngapain di sini? Saya kesini cuma pengen tahu bagaimana progres rencana kita. Soalnya saya coba hasut Abi, tapi sepertinya dia masih belain perempuan kampung itu. Tenang aja, aku akan bikin Abi ingat sama semua kenangan aku sama dia. Pokoknya, kamu harus bikin Kinanti terlihat buruk di mata Abi. Bawel banget sih. Aku juga tahu kali apa yang harus aku lakukan. Pokoknya kali ini gak boleh gagal ya. Aku butuh harta Abi mana. Bisa nggak usah ngatur? Kalau bukan karena perbuatan kamu, ini semua nggak akan terjadi. Terus kamu pergi dari sini. Aku aja yang ngatur. Awas gagal. Ribet banget sih itu perempuan. Gimana? Kamu udah putusin cewek manja itu? Belum, sayang. Tuh kan, bener kan dugaan aku? Mana berani kamu mutusin dia? Sayang, nggak gitu. Aku tuh udah mau ngomong putus sama dia kemarin. Tapi tiba-tiba dia langsung pingsan, sayang. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Udahlah, omongan buaya kayak lo mana bisa dipercaya sih? Lagian tuh Sarah tuh pasti bohong sama lo. Sayang, sumpah dia beneran pingsan. Aku sampai nganterin dia ke rumahnya loh. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tanya sendiri deh sama mamanya Sarah. Dia tahu semuanya kok. Ya udahlah, emang jelasnya tuh kamu nggak pernah serius sama aku. Sayang, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Aku tuh beneran serius sama kamu. Nanti kalau Sarah udah bangun, aku langsung ngomongin deh sama dia. Aku bakal bilang putus langsung sama dia, oke? Ya udah, kamu nggak usah nongol depan muka aku sampai kamu mutusin Sarah. Sayang. Langsung reject lagi. Aku harus cepet-cepet ngomong putus nih sama si Sarah. Sebelum aku kehilangan anak. Jung, kita mesti mikirin nih, gimana caranya Tuan Muda sama Non Kinan bisa sekamar lagi. Gak bisa kan, terus-terusan seperti ini. Bener, Oma. Jadwal Tuan Muda Non Kinan ngadon bisa berantakan, Oma. Apalagi pasti dah Tuan Muda Junior gagal lagi deh, Oma. Bisa lama kan Oma punya cicitnya. Ya apalagi itu. Jum, bantuin Oma dong. Oh, my. Ini keputusan yang terbaik. Ya, masuk. Abi. Tuan Muda maksudnya. Iya, Amanda, ada apa? Kayaknya aku nggak bisa kerja lagi di sini. Aku mau berhenti. Loh, kenapa tiba-tiba seperti ini sih? Aku udah mikirin ini semua. Harusnya aku nggak kembali ke kehidupan kamu. Dan aku nggak mau dibilang jadi pengganggu rumah tangga kamu sama Kinan. Kemarin Oma datang ke rumah dan bilang seperti itu. Makanya aku jadi nggak enak. Jadi karena itu, kamu mau mengundurkan diri dari perusahaan saya? Amanda, kita ini udah gak ada apa-apa lagi. Dan saya udah anggap kamu sebagai sahabat. Dan saya harap kamu bisa bekerja secara profesional di perusahaan saya. Beneran, Bi? Masalah Oma, nanti biar saya ngomong langsung sama Oma. Biar Oma bisa ngerti semua ini. Makasih ya, Bi.
kamu nggak berubah. Tetap Abi yang baik, yang dulu aku kenal. Maaf. Sorry. Saya nggak mau kalau nanti sampai karyawan atau bawahan saya lihat. Nanti disangka kita nggak profesional. Iya, maaf. Oh ya, saya ada proyek baru. Nanti kamu bantu saya untuk buatkan proposalnya ya. Iya. Kenapa Mas Abi malah mesra-mesraan sama Amanda? Apa jangan-jangan Mas Abi udah benar-benar benci sama aku? Aku harus profesional. Jangan sampai urusan pribadi aku ngerusak kerjaan. Wah, tanaman aku udah hijau royo-royo. Jangan makan ya ulat ya, kamu jangan makan. Tante, pagi. Pagi, Nareno. Nah, oh iya, si Sarahnya udah baikan belum, Tan? Soalnya tadi saya telepon, dianya nggak ngangkat, Tante. Emangnya Sarah kenapa ya, Tan? Sarah itu punya penyakit bawaan. Dia tuh lupa minum obatnya, makanya kemarin-kemarin tuh kambuh. Sebelumnya saya minta maaf, Tante. Sarah sakit apa ya? Sebenarnya Tante malu untuk ngomong ini sama Nak Reno. Sarah itu punya penyakit bawaan dari lahir. Jantungnya lemah. Maaf ya Nak Reno, Tante harus cerita. Gak apa-apa, Tante. Kalau gitu saya langsung jenguk aja, nggak apa-apa ya, Tan? Ya udah Tante anterin ya. Ayo. Ya. Ternyata kamu tetap jadi Abi yang dulu aku kenal. Kamu nggak berubah. Tetap Abi yang baik, yang dulu aku kenal. Kenapa aku harus menyaksikan itu semua? Kenapa? Enggak, aku nggak boleh kayak gini terus. Aku ada meeting penting dan aku harus bisa kendalikan emosi aku. Ya, masuk. Permisi. Boleh saya bicara sama tuan muda? Tapi kalau boleh, berdua aja tuan muda. Ya kalau gitu, aku keluar. Tiara, kamu ngapain sih? Hah?
ada Reno nih. Kamu nggak lagi tidur kan sayang? Masuk, Ma. Sayang. Sayang. Kamu masih sakit ya? Hah? Gimana kondisi kamu sayang? Enggak kok, Ma, aku udah mendingan. Reno, kok kamu di sini? Sayang, maafin Mama ya. Kalau Mama ngasih tahu ke Reno, karena Mama khawatir sama kamu sayang. Mama pikir ini yang terbaik. Ma, tapi Mama ngapain ngasih tahu Reno, Ma? Kan aku udah bilang sama Mama. Iya sayang. Sayang, Mama ini khawatir banget sama kondisi kamu. Apalagi tadi itu kamu kondisinya drop banget. Mama kan takut kalau kamu kenapa-napa di luar. Nggak ada yang peduli sama kamu, makanya Mama kasih tahu ke Reno, setidaknya ada yang care sama kamu. Kalau kamu kenapa-napa, pasti Reno perhatian sama kamu. Ma. Ya udah, kamu ngobrol dulu berdua sama Reno ya. Mama tinggal dulu ya sayang. Ya. Iya. Tante tinggal dulu ya Reno ya. Iya Tante. Sar, ternyata kamu ngidap penyakit ya selama ini. Mau bicara apa? Tuan Muda, saya sadar. Saya udah kecewain Tuan Muda. Dan saya benar-benar minta maaf. Karena itu, lebih baik saya berhenti kerja dan menjauh dulu. Tapi Tuan Muda nggak usah khawatir. Saya nggak akan pergi begitu aja. Saya udah siapin kandidat untuk menggantikan saya dan nanti Tuan Muda tinggal interview aja. Ini resignation letter saya, Tuan Muda. Terima kasih. Selama ini, Tuan Muda udah baik dan begitu percaya sama saya. Sampai kapanpun, Tuan Muda adalah sahabat dan atasan paling baik buat saya. Kalau gitu permisi Tuan Muda. Kamu kenapa nggak cerita sama aku?
Reno, aku bukannya gak mau cerita sama kamu, tapi aku malu kalau kamu tahu aku punya penyakit lemah jantung kayak gini. Aku gak mau bikin kamu khawatir, aku gak mau nyusahin kamu. Pasti kamu juga gak mau kan punya pacar penyakitan kayak aku gini. Si Sarah kenapa jadi sakit-sakitan gini sih? Padahal kan gue mau mutusin dia sekarang. Ren, kalau sekarang kamu emang pengen ninggalin aku gak apa-apa, aku sadar diri. Kamu juga pasti gak mau kan punya pacar kayak aku. Kamu kenapa? Au. Tante, obat kamu di mana? Kamu butuh obat? Fit, kamu kenapa? Aku udah bilang sama Tuan Muda kalau aku mengundurkan diri. Tapi kenapa, Fit? Aku sudah sangat ngecewain sahabat sekaligus atasanku, Amanda. Aku ngerasa aku nggak pantas di sini lagi. Lebih baik Tuan Muda dijaga sama orang lain. Fit, tunggu, Fit. Kamu yakin? Tapi kan Tuan Muda cuma minta kamu cuti aja. Aku yakin kok sama keputusan aku. Tapi Fit, kamu pikirin lagi ya. Aku tahu Tuan Muda lagi marah, tapi nggak akan lama kok. Nanti juga dia baik lagi. Kamu kan udah lama kerja sama dia. Aku yakin Tuan Muda masih butuh kamu. Emang kenapa kalau aku resign? Ini nggak akan merubah apapun di antara kita, Amanda. Aku janji. Aku akan selalu ada buat kamu. Jadi kamu jangan khawatir ya. Kamu jangan pikirin aku. Masuk ke kantor, Ki. It's gonna be fine. Kinan mana ya?
Biasa jam segini dia suka datang ke ruangan saya. Maafin aku, Mas. Aku nggak bisa angkat telepon Mas Abi. Kalau aku dengar suara Mas Abi sekarang, aku pasti bakalan nanya. Dan aku nggak sanggup dengan apapun jawaban dari Mas Abi. Saya telepon gak diangkat sih. Semua orang hari ini bisa bikin kesel doang. Tante. Sakit banget. Tante. Kenapa Reno sayang? Aku juga nggak tahu, Tan. Ya ampun sayang. Sayang, ya ampun sayang. Aduh, ya, kamu minum obatnya dulu ya sayang. Ini sayang, obatnya kamu minum dulu sayang. Minum obatnya sayang. Kamu sekarang istirahat dulu ya. Iya, kamu bobolan dulu sayang. Kamu gak boleh banyak pikiran dulu ya sayangnya. Gak boleh stres sayang. Sayang. Udah sayang, tenangin dulu sayang. Reno, ini Sarah kenapa? Tadi waktu Tante tinggal baik-baik aja kok. Jadi begini? Reno juga nggak tahu, Tante. Dia tiba-tiba kambuh gitu aja. Reno juga panik tadi. Ya udah sayang, kamu sekarang istirahat ya. Jangan banyak pikiran, Mama takut kamu kenapa-napa sayang. Nah Reno, sebaiknya Nak Reno pulang aja ya. Makasih sudah nengokin Sarah, tapi kondisi anak Tante lagi nggak fit. Biar Sarah banyak istirahat, Tante takut kalau nanti jantungnya kamu lagi malah bisa fatal. Tante khawatir banget sama Sarah, lebih baik Nak Reno pulang aja ya. Ya udah kalau gitu, Reno langsung pulang aja ya, Tante. Iya. Sarah aku pulang duluan ya. Kamu cepet sembuh ya. Iya. Ayo, Tante antar biar anak Tante istirahat ya. Akhirnya dia pulang juga. Aman. Pinter juga gue actingnya. Amanda? Sini saya bantu. Bu, kita udah sampai, Bu. Oh, iya Pak. Makasih ya Pak. Aku harus baik-baik aja. Aku pasti bisa. Si Sarah kenapa pakai acara sakit segala sih? Kalau kayak begini ceritanya gue mana bisa mutusin dia. Nanti takutnya kalau gue putusin sekarang, yang ada dia koit lagi.
Reno kok gak ngubungin gue ya? Dia beneran gak sih mau putusin si Sarah? Jangan-jangan janji palsu doang lagi. Si Ana mau nggak ya nerima alasan kalau si Sarah sakit? Aduh, nggak mungkin. Yang ada nanti dia bakal ngira gue masih cinta dan perhatian nih sama Sarah. Aduh, gimana dong? Sarah kenapa pakai acara sakit sih? Telepon. Gue telepon aja deh. Dia nelfon ya? Aduh, si Ana nelfon gue lagi. Aduh, gimana ya? Kalau gue angkat, dia pasti nanyain gue udah mutusin Sarah apa belum. Tapi kalau gue bilang belum, si Ana mau nggak ya nerima alasan gue? Enggak mungkin, si Ana nggak mungkin terima alasan gue kalau si Sarah sakit. Tapi harus alasan apa dong gue? Aduh, mikir dong Reno. Aduh, masa playboy cap kakap nggak ada ide lagi sih? Tahu ah. Kok gak diangkat sih? Itu kan bener dugaan gue, nih cowok tuh cuma bohongin gue doang. Dasar kurang ajar ya. Janji palsu doang bisanya tiap hari. Silakan. Silakan duduk. Kinan, sebentar ya, saya ambil filenya dulu. Iya, Pak. Kok agak cabi ya pipi aku ya? Tapi masih cantik kok. Masih langsing juga. Kok cabi sih? Lemak. Loh. Aduh, gimana caranya ya? Biar berat badan aku jadi turun. Enggak, pokoknya sekarang aku harus diet. Tapi gimana caranya? Oh iya. Ini dia cara menurunkan berat badan dalam 1 minggu. Ini dia nih aku cari. Ya, pokoknya sekarang aku harus diet dan aku harus cantik di depan Mas Herman dan terlihat lebih seksi lagi. Biar Mas Herman itu gak berpaling dari aku. Ya, pokoknya sekarang aku harus diet. Oma, tehnya Oma. Oma. Pasti Oma lagi mikirin kan gimana caranya tuan muda menon Kinan bisa bersatu. Iya. Oma lagi mikirin. Oma tuh cemas, Jum. Gak bisa kan perang dingin didiemin terus-terusan begini. Kalau didiemin, lama-lama perasaan mereka berdua satu sama lain bisa memudar. Dan yang paling Oma takut, kalau sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Oh, Mai. Itu nggak akan terjadi, Oma. Soalnya tuan muda sama non Kinan itu pasangan yang udah serasi banget. Pokoknya Oma harus tahu caranya gimana tuan muda non Kinan jadi bisa nyatu lagi gitu, Oma. Oma,
Oma udah tahu caranya? Apa Oma? Oma udah tahu? Kapan aku dan kamu bisa seperti dulu lagi, Mas? Kapan kamu mau maafin aku dan berhenti marah sama aku? Pak Radit, ampun maaf ya Pak. Saya jadi gak enak. Maaf Pak. Kamu kenapa? Enggak, saya gak apa-apa. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, apalagi itu laki-laki, berarti laki-laki itu udah gak waras. Kalau buat saya, prinsip saya, wanita manapun gak boleh disakiti. Apalagi menyakiti wanita sesempurna kamu. Gak ada wanita yang sempurna, Pak. Cuma bagaimana laki-laki itu bisa nerima dan mencintai wanita itu. Ya ampun, kita malah jadi ngebahas yang lain. Maaf ya Pak, yaudah kita mulai aja meetingnya. Kamu yakin udah gak apa-apa? Ya gak apa-apa Pak. Silakan. Ya. Jadi ini Pak, ini desainnya. Desain all white seperti ini, nanti yang bisa kita jadikan alternatif untuk desain kafenya Bapak atau juga kantor-kantornya Bapak yang Bapak mau renov. Semua tergantung Bapak aja sih, Pak Radit mau style yang seperti apa, lebih ke modern kah, klasik, atau minimalis mungkin. Karina, Mbak habis beli makanan, Mbak lagi baik nih. Mbak beli makanan buat kamu juga. Mau nggak? Tumben banget. Tapi maaf ya, aku nggak mau. Tuh, pasti di dalam makanan itu banyak lemaknya, banyak minyaknya. Sedangkan sekarang aku mau diet. Ya udah, mau diet. Silahkan mau diet. Nih makanannya enak tau nggak? Ada ikan goreng, tuh ada sayurannya, ada sambal. Emang kamu nggak pingin? Tuh, cium baunya aja. Yakin, nggak ngiler. Awas aja ya, ntar kalau Mbak lagi makan kamu main comot-comot. Ya udah, Mbak beli ini buat Mbak sama Sarah. Ya udah biarin aja, makan aja sendiri. Kalau Mbak mau melar aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang. Ya udah, daripada aku melar kayak situ, mendingan sekarang aku olahraga. Aku mau ganti baju dulu biar aku seksi di depan Mas Herman. Belagu banget bilang diet. Awas aja. Olahraga baru 5 gerakan. Udah lapar. Lihat aja. Ntar gak ada makanan baru tahu rasa. Ngiler tuh. Bukan keringat tapi iler yang keluar nanti. Yakin gak mau? Ikan gorengnya rasanya. Oh,
Mai. Pokoknya Mut, lu kudu berhasil nih. Soalnya tugas lu penting banget nih buat mempersatukan tuan muda sama non Kinan. Oh, Mai. Wes, oke banget nih. Ayo, semut-semut keluar dong, keluar ya. Kalau tugas lu berjalan dengan lancar, Po Jumi pasti ngasih bonus setoples gula. Oke, laksanakan. Oh. Oke nih. Aduh, Tuan Muda, maafin Jumi ya Tuan Muda. Tapi kan ini buat keberlangsungan Tuan Muda juga menon Kinan. Pasti nih, Jumi jamin habis itu Tuan Muda gatal-gatal terus masuk lagi ke kamar non Kinan. Terus bisa ngadon lagi dong. Oh, Mai. Pakai iklan segala lagi. Suamimu direbut pelakor. Gak usah galau. Dengan bantuan Mbah Mantap, suamimu pasti kembali ke pelukanmu. Dijamin. Mantap. Apa? Mbah Mantap? Lemah jantung bisa membuat komplikasi fatal jika tidak segera diobati. Aduh, segawat ini ternyata penyakit Sarah. Kalau gue putusin dia sekarang, terus jantung dia berhenti berdetak. Waduh, bisa gawat nih. Gue lagi pasti yang kena. Gimana ya? Aduh, pas banget lagi nih cewek nelfon. Halo, Sar. Halo, Ren. Reno. Maafin aku ya, Ren. Karena tadi kamu udah ngeliat aku sakit kayak gini. Kamu juga udah tahu kan penyakit aku sekarang. Sebenarnya tuh aku nggak mau ada orang lain yang tahu tentang penyakit aku ini kecuali mama sama papa aku. Dan aku juga udah berusaha nyembunyiin dari siapapun, Ren. Terutama dari kamu. Aku cuma pengen dilihat jadi cewek yang perfect sama kamu. Dan aku gak mau setelah kamu tahu penyakit aku, kamu jadi ninggalin aku. Aku gak mau kayak gitu. Sar, kamu gak boleh ngomong kayak gitu dong. Harusnya kamu ngomong aja sama aku dari awal tentang penyakit kamu. Aku gak tahu ternyata penyakit kamu separah ini, Sar. Lagian gak ada kok cewek yang sempurna. Udah, kamu tenang aja. Ren, tapi setelah kamu tahu semuanya, kamu masih sayang kan sama aku? Kamu masih mau kan jadi pacar aku, Ren? Iya. Ya ampun sayang, makasih banget ya. Karena kamu udah mau nerima kekurangan aku. Thank you so much. And I love you. I love you too.
Sarah, emang lo pinter banget. Aktingnya bagus banget. Reno aja sampai percaya. Emang pinter. Siapa dulu dong mamanya Marisa? Gak jadi deh gue putus sama Reno. Kalau David yang telepon pasti penting. Maaf Pak Radit, boleh saya izin angkat telepon sebentar? Oh, boleh. Ya. Silakan. Ya. Sebentar ya Pak. Iya Fit, kenapa? Halo Kinan, aku mau pamit sama kamu. Pamit? Mau kemana? Mulai hari ini, aku nggak kerja lagi di perusahaan Tuan Muda. Dan nggak bisa kunjungan rutin lagi ke rumah. Jadi mungkin kita jarang ketemu lagi. Fit, kamu apa-apaan sih? Kamu bercanda kan? Aku serius, Kinan. Fit, kamu kenapa nggak bilang sama aku sih? Kamu kenapa harus resign? Aku udah kecewain Tuan Muda. Lebih baik sekarang aku jaga jarak dulu. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, aku selalu siap buat kamu. Fit, kita ketemuan ya. Sekarang aku lagi ada meeting, tapi habis ini kita ketemuan, oke? Ya udah, kita kabari aja ya. Ya udah. Pak, mohon maaf. Apa boleh kalau meetingnya dilanjut di hari lain, Pak? Kebetulan saya ada urusan mendadak. Oh iya, nggak apa-apa Kinan, nggak apa-apa. Kalau misal memang kamu ada urusan dan harus pulang sekarang, nggak apa-apa. Meetingnya kita tunda aja, ya, lain waktu. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Pak Radit ini klien pertama saya. Saya nggak mau mengecewakan Pak Radit. Saya janji, setelah semuanya selesai, desainnya saya buat, saya langsung email ke Bapak sesuai yang Bapak mau ya. Kamu nggak usah terlalu mikirin ini, yang penting urusan kamu semua selesai, habis itu baru ini, oke? Makasih banyak Pak. Yap. Sama-sama. Ya, mari Pak. Ya, silakan. Mbak. Ih, apaan sih, jorok banget jadi orang. Kamu nggak tahu abang ngagetin Mbak aja, Mbak lagi minum. Udah denger ini, denger. Apaan sih? Denger dulu. Mana? Suamimu dilebut pelakor. Gak usah galau. Dengan bantuan Mbah Mantap, suamimu pasti kembali ke pelukanmu. Dijamin. Mantap. Gimana? Mau coba nggak? Kamu nih udah gila apa? Kemakan iklan. Mbak itu dari dulu nggak pernah main dukun. Aneh-aneh aja kamu nih. Ih, Mbak ini apaan sih? Denger ya. Mbak mau berbagi suami sama si Claudia itu? Enggak kan? Mendingan juga sama aku, nggak nama saingan baru. Gimana, mau nggak? Laman mikir. Benar juga sih. Yaudah yuk. Udah sana cepetan. Gitu dong, baru namanya Mbak aku. Tarik baju. Jangan lama-lama, cepetan. Iya, sabar kali ah. Gimana sih? Dia yang ngajak, dia juga yang lama. Ya, masuk. Permisi Tuan Muda. Ini master plan untuk proyek kita yang akan datang Tuan Muda. Oke. Tapi kita masih ada satu masalah Tuan. Salah? Salah apa lagi? Untuk lokasi, kita belum dapat izin dari masyarakat sekitar. Dan sepertinya kita harus menemui tokoh masyarakat di sana. Ya ada masalah ini.
Kamu langsung ngomong ke David, biar David yang beresin semua. Tapi Tuan Muda, bukannya David... Ya, saya tahu. Ya udah, kamu kembali kerja sana. Permisi Tuan Muda. Masalah seperti gini biasanya David semua yang handle. Saya nggak bisa kasih ke siapapun untuk handle masalah ini. Saya pasti bisa urus semuanya sendiri. Saya nggak bisa terus-terusan bergantung sama David. Kamu mau resign, Fit? Iya, Kinan. Makanya aku temuin kamu. Soalnya aku mau pamit. Enggak. Aku nggak setuju. Kinan. Enggak, Fit. Kamu nggak boleh pergi. Kamu tetap harus ada di sini. Tapi Kinan, aku rasa ini yang terbaik buat kita semua. Aku udah kecewain Tuan Muda. Jadi keputusan aku udah bulat. Secepatnya aku akan terbang ke Amerika. Amerika? Terus gimana sama Amanda, Fit? Kamu ninggalin dia gitu aja? Buat aku, Amanda adalah rasa yang tepat. Tapi di waktu yang salah, Kinan. Dan aku nggak bisa memaksa dia buat membuka hatinya buat aku, Kinan. Terus gimana sama aku, Fit? Kamu tega ninggalin aku di sini sendiri. Di saat seperti ini. Katanya kita sahabat. Kinan, tapi kan kita cuma terpisah jarak. Jadi sampai kapanpun, kamu nggak akan kehilangan sahabat. Aduh, Karina, kamu nih ngapain sih ngajak Mbak lewat sini? Bener nggak sih ini jalannya? Licin banget lagi. Aduh, salah baju ini, salah kostum. Ya udah pelan-pelan tuh, beneran titiknya tuh di sini, di arah ini ke sini tuh, lihat deh. Jangan-jangan nih nggak ada di map nih. Aduh, kayak gitu nyamuk lagi. Ih, berisik banget sih, bawa lah ya, buruan. Pain kebun-kebun ini. Anak jin aja dibuang ke sini nolak. Tuh. Mbak lihat tuh. Oh iya, tapi bener nggak tuh? Udah dijamin hasilnya mantap. Ayo. Yaudah. Awas aja ya. Beneran, ayo. Karina, ini beneran rumahnya dia? Bener Mbak, ini alamatnya. Ih, tapi kok serem banget ya? Ya ampun. Kok kebuka sendiri sih Mbak? Serem banget sih. Gak ada orang. Suram! Mana orangnya? Permisi. Suram! Karina, suram apa yang suram? Belum udah bilang suram. Mbak kayaknya dia tahu deh solusi masalah kita. Oh ya? Bagus dong. Permisi Mbak. Mari duduk. Iya. Kan kamu yang tahu sini. Jadi gimana solusinya Mbah? Masalah apa? Masalahnya apaan? Tadi suram-suram apaan? Mbak belum tahu masalahnya. Jelas saya sudah tahu. Tapi saya tidak mau berasumsi dulu. Coba diceritakan. Ayo,
Jadi begini ceritanya, Mbah. Claudia, Pak Herman, kamu kenapa? saya nggak kenapa-napa, Pak. Kalau nggak kenapa-napa kok sedih gitu? Ada apa? Cerita sama saya, siapa tahu saya bisa bantu. Tapi saya malu, Pak. Loh, kok malu? Nggak apa-apa, udah cerita. Saya janji, nggak akan bikin kamu semakin malu. Ya. Ibu saya, Pak, sebelum meninggal, ternyata ibu saya ada utang ke rentenir. Dan sekarang rentenirnya ngejar-ngejar saya, Pak. Kalau boleh saya tahu, utang ibu kamu berapa ya? Banyak, Pak. Sekitar 50 juta. Oh, 50 juta. Ya udah, kamu nggak perlu sedih. Biar saya yang bayar. Saya telepon sekarang. Nggak usah, Pak. Jangan. Nggak apa-apa, Claudia. Saya nggak mau loh, nanti para rentenir itu malah nagih-nagih ke rumah kamu. Terus kamu malah nggak tenang. Ya, saya transfer ya. Makasih ya, Pak. Pak Herman emang bener-bener pahlawan buat saya. Makasih. Begitu ceritanya, Mbah. Terus gimana, Mbah? Mbah bisa bantuin kita kan? Bisa. Untuk menghempaskan perempuan itu, kalian berdua butuh beberapa tahap. Tahapan? Apaan, Mbah? Yang pertama, kalian harus bawa persembahan. Persembahan maksudnya saya suruh bawa orang ke sini gitu, Mbah? Bukan. Untuk apa? Tahu nih, Mbak, buat apaan? Masa bawa orang ke sini? Gimana sih Karina? Mbak kan nggak tahu, wajar dong nanya. Habisnya dibilang persembahan. Mbak kan nggak tahu. Sorry ya. Saya ini dukun zaman now. Tidak perlu dengan cara persembahan seperti itu. Gampang saja kok. Kalian berdua siapkan 10. 10? Banyak banget. 10 apaan, Mbak? 10 ayam? Bukan. 10 karung beras. Mau hajatan situ? Banyak banget, Mbah. Tunggu dulu. Masih ada 10 kilo telur ayam, 10 liter minyak goreng, dan satu lagi uang. Uang? Iya, uang. 10 juta. Tapi tenang saja, bisa dicicil kok. Kenapa sih, Mbah? Angkanya harus 10. Emang nggak ada angka lain apa? Karena 10 adalah angka yang sempurna. Oke. Cepat siapkan persembahan itu. Karena itu permintaan dari sana. Sana mana, Mbah? Ya dari sana yang ngebantuin saya. Para keramat. Nanya mulu. Udah kayak orang kesasar. Ya malu, Mbah. Saya ini kan nggak tahu, Mbah, makanya nanya. Saya tahu juga dari dia, Mbah. Ya maklum, Mbah udah tua. Tapi Mbak,
Hasilnya dijamin kan? Tenang saja, dijamin mantap. Benar nih. Claudia, kamu kenapa sedih lagi? Kurang ya uangnya? Saya lagi mikir sih, Pak. Kayaknya saya udah nggak bisa deh tinggal di rumah saya yang itu. Rumah itu terlalu banyak kenangan sama almarhumah ibu saya. Belum lagi kalau ada rentenir datang nagih hutang. Saya takut, Pak. Ditambah tetangga-tetangga saya sekarang julid semenjak istri-istri Bapak datang ngatain saya. Ya udah. Kalau gitu ikut saya. Kemana, Pak? Udah, ikut saya aja. Saya jamin kamu gak bakal sedih lagi, ya? Iya, Pak. Ayo. Itu tasnya. Iya. Ayo, jalan. Tapi kamu harus janji, Fit. Kamu tetap harus hubungin aku ya. Walaupun kamu udah gak di sini lagi. Iya. Aku janji. Sahabat selamanya. Sahabat selamanya. Ya udah. Aku harus pergi. Fit. Kinan, kamu juga harus janji. Mulai hari ini, jangan sering-sering nangis. Kamu harus jadi wanita yang tegar. Apalagi dengan menghadapi masalah rumah tangga kamu. Dan kamu harus selalu yakin, di balik sebuah masalah, pasti ada kebahagiaan. Sekian lama aku mencoba. Hari ini banyak banget lagi yang harus dikelarin. Nggak bisa jadi kerepotan sendiri sekarang. Ya, masuk. Mas Abi. Mas, tolong jangan biarin David resign, Mas. Dia itu orang baik. Tolong Mas Abi pertimbangkan lagi. Mas Abi memang udah rela kehilangan orang sebaik dia. Saya nggak nyuruh dia untuk mundurin diri atau apapun. Itu kemauan dia sendiri kok. Tapi sekarang David mau pergi ke Amerika, Mas. Mas, tolong cegah dia.
Saya takut David gak akan pernah balik ke sini lagi. Terus kenapa biarin aja dia pergi? Itu kemauan dia kan? Tapi dia kayak gini karena terpaksa, Mas. Dia pikir Mas Abi tuh kecewa sama dia sampai Mas Abi gak mau ngeliat muka dia lagi. Mas Abi tolonglah. Tolong pertimbangkan lagi, tolong cegah David. Bahkan dia juga sering rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Mas Abi. Mas Abi gak pernah mikirin itu semua ya? Apa segitu bencinya Mas Abi sama dia sampai lupa kalau dia itu udah baik banget sama Mas Abi? Semuanya udah terjadi. Nggak ada lagi yang harus disesalin. Hidup aku harus jalan terus. Semangat David, semangat. Ini saatnya aku memulai hidup baru. Iya. Tuan Muda, ini berkas meetingnya. Batalin semua meeting hari ini. Emangnya Tuan Muda mau kemana? Halo, siapin mobil sekarang. Ya. Abi mau kemana ya? belanja di sini sih? Kenapa kita nggak ke mall aja? Aduh Karina, udah deh. Gak usah bawel. Sekalian aja sambil jalan pulang ya kan? Pak? Iya Bu, mau beli apaan Bu? Saya mau pesen beras 10 karung, terus sama telur 10 kilo. Telur 10 kilo, lanjut. Sama minyak 10 liter ya Pak ya? Minyak 10 liter. Wih, rezeki nomplok. Banyak bener Bu, mau hajatan. Ya nggak usah nanya-nanya, udah ambilin aja. Iya udah, buruan dibungkus semuanya. Iya, sebentar ya Bu. Ayo buruan Pak, ini mau hujan. Semuanya sudah ya Bu? Semuanya berapa Pak? Sebentar ya Bu. Totalnya jadi 3 juta Bu semuanya. Bisa transfer kan saya? Bisa. Mana nomor rekeningnya? Sebentar Bu. Ini nomor rekening saya Bu. Udah ya? Oh sip Bu. Yaudah sekarang kamu bawa barang-barang ini semua ke mobil saya ya. Siap Ibu. Ayo Pak buruan. Iya Ibu.
Maafin aku, Fit. Semuanya jadi berantakan. Karena kamu ikut nyembunyiin rahasia Alia. Kenapa sih? Kenapa sih Mas Abi tuh keras hati banget gak mau maafin kamu, Fit? Kalau Mas Abi gak mau cegah kamu, ya udah biar aku aja yang cegah. Kamu gak boleh pergi, Fit. Bu Kinar mau kemana? Kok buru-buru? Saya mau nyusulin David ke bandara. Dia mau pergi ke Amerika hari ini. Ke Amerika? Tapi David gak ngomong apa-apa ke aku. Ya udah, sekarang kamu telepon dia ya. Kamu cegah David. Saya mau susulin dia sekarang. Jadi itu alasannya. Abi minta aku batalin semua meeting dia. Buat ngejar David. Iya, Amanda. Fit, kamu pergi ke Amerika. Tadi Kinar kasih tahu ke aku. Iya benar. Kamu kok gak ngomong ke aku sih? Aku mikir sebaiknya aku gak kasih tahu sama kamu, Amanda. Aku juga berat ngomong langsung sama kamu. Jadi kamu jaga diri baik-baik ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kamu butuh teman curhat, video call aja ya. Fit, kamu tolong dong pikirin lagi. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nggak harus ke Amerika. Aku cuma bikin kacau di sini, Amanda. Aku rasa udah nggak nyaman karena keadaan juga berubah. Kamu juga janji ya, kamu harus bangkit dan bisa cepat sembuh. Bye, Amanda. Fit. Halo? Halo, Fit. Matiin sih teleponnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sekarang malah nggak aktif. Aduh, capek banget nih. Mbak, aku langsung kamar ya. Ya udah sana. Baru kali ini dikerjain habis-habisan nih, badan capek. Makasih, Sarah. Ya aku kesel banget deh sama Reno, kenapa sih dia payah banget? Masa gak denger aku sakit, dia gak ada perhatiannya sama sekali, dia gak ada gitu niatan buat jenguk aku kayak apa, kayak gitu ngerawat aku. Mama telepon dia dong, Ma. Bilang suruh kesini, suruh rawat aku gitu. Bilang kalau aku gak dirawat sama dia nanti aku tambah sakit parah loh. Ya ampun, Sarah. Kamu gak ngeliat apa? Mama itu baru pulang, baru masuk rumah. Nih, Mama keringetan ya. Mama tuh perlu mandi, perlu minum, perlu ambil nafas. Kamu nih ada-ada aja sih. Mama tuh gimana sih? Mama tuh mau ngeliat anaknya seneng gak sih, Ma? Ya udah tinggal bantuin aja. Kenapa sih katanya Mama mau ngeliat aku jadi keluarga Sudirja? Ini bantuin aja setengah-setengah. Gimana sih? Oh, ayo dong, Ma. Ayo. Kamu nih gimana sih? Yaudah deh, Mama telepon ini sekarang. Gitu dong tadi, kan gak usah debat jadinya. Kamu gak ngeliat apa Mama baru pulang capek begini, suruh nelpon lagi. Ngapain lagi sih nih tante-tante nelpon gue?
Halo Tante. Nak Reno, maaf ya kalau Tante ganggu Nak Reno. Tante bingung. Kondisinya Sarah ini makin parah. Dan sekarang itu lemes banget. Mana nggak mau makan. Tante bener-bener bingung. Tante boleh minta tolong nggak sama Nak Reno? Nak Reno datang ke sini bantu suapin Sarah. Siapa tahu kalau disuapin Nak Reno, Sarahnya mau makan. Tante bener-bener takut. Takut Sarah kenapa-napa. Iya Tante, nanti aku kesana ya. Makasih ya Nak Reno, Tante tunggu. Iya Tante. Kenapa jadi ruwet gini sih masalah gue? Gak bisa nolak nih ceritanya. Maaf Tuan Muda, kita mau kemana sekarang? Cepat sekarang juga langsung ke bandara ya. Cari jalan yang gak macet. Baik Tuan Muda. Jangan sampai saya telat ke bandara. Saya harus bisa cegah David. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomornya nggak aktif ya? Atau jangan-jangan dia udah take off? Oke, tapi nggak mungkin. Tadi dia juga baru berangkat. Saya yakin pasti David masih di jalan juga. Pak, ayo cepat sedikit Pak. Baik Tuan Muda. Astagfirullah. Pak, ini kenapa berhenti Pak? Maaf Tuan Muda, barusan ada motor nyebrang tiba-tiba. Ini kayaknya mobil oleng deh. Coba saya cek dulu ya Tuan Muda. Aduh, bocor lagi. Maaf Tuan Muda, bannya bocor. Hah? Spraynya kena paku. Kok bisa sih? Saya harus panggil montir dulu kayaknya Tuan Muda. Soalnya kan ini ban serepnya cuma 1, yang bocornya 2. Saya kalau nungguin montir datang, saya bisa telat ke airportnya. Harus saya buru-buru lagi. Yaudah kamu beresin nih. Baik Tuan Muda. Karena lagi taksi. Kamu urus ini mobil ya? Saya pergi ke airport naik taksi aja. Baik Tuan Muda. Masuk ke airport, Pak. Sekian lama aku mencoba. Sayang. Sayang. Reno datang nih, kamu makan ya. Iya, Ma. Kamu makan dong, sayang. Kamu makan ya, sayang ya. Reno, Tante minta tolong sama kamu ya, tolong suapin Sarah ya. Tante tuh takut banget kalau Sarah nggak mau makan nanti malah makin drop. Iya Tante. Yaudah, Tante keluar ya. Sayang makan ya. Makasih Reno. Sar, kamu kenapa sih pakai acara mogok makan kayak gini? Ren, aku udah putus asa, Ren. Aku takut aku nggak bisa sembuh.
Terus kalau aku gak bisa sembuh gimana sama masa depan aku? Terus kalau kamu ngeliat aku sakit-sakitan terus kayak gini, kamu juga pasti bakalan ninggalin aku kan? Iya kan, Ren? Sar, kamu gak usah overthinking kayak gitu deh. Yaudah, sekarang kamu makan dulu ya. Ren, kamu janjikan kamu gak bakalan ninggalin aku. Ya. Yang paling penting kamu sekarang makan dulu ya. Janji. Janji. Emang enak cewek Kamfiung, lo gak bakalan bisa dapetin Reno. Setelah kasih persembahan sama Mah Mantap, pasti sekarang si Claudia itu bakal ditendang jauh sama Mas Herman. Bye-bye Claudia. Mah Mantap. Ngapain dia telepon jam segini? Iya, halo Mbah. Saya lupa ada satu syarat lagi yang kalian harus penuhi. Satu syarat lagi? Syarat apa ya Mbah? Kalian harus bawa sepasang kambing belang, hitam dan putih. Kalau tidak ada persyaratan itu, perjampian tidak akan manjur. Bawa malam ini. Apa? Malam ini juga? Apaan Karina? Ini Mbak, Mah Mantap. Dia nyuruh kita nyari kambing satu pasang warna belang hitam putih dan disuruh nganter ke rumahnya malam ini juga. Apaan tuh? Aduh, persyaratannya kok susah banget sih? Ada-ada aja. Ya, tapi kita harus penuhi Mbak. Ini demi rumah tangga kita. Gimana coba? Ya udah deh, daripada rumah tangga kita hancur, mendingan sekarang kita cari aja kambingnya yuk. Ayo. Kambing. Waduh, Pak, di depan kayaknya macet panjang, Pak. Gimana ya? Ini macet apa sih? Nggak bisa salip apa? Waduh, nggak bisa, Pak. Saya juga nggak tahu nih, Pak. Ada apa ya? Oh, saya bisa telat nih ke bandara. Gimana ya, Pak? Yaudah, saya turun sini aja ya. Ini nih, ya. Makasih ya, Pak ya. Ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Apa pesawatnya udah take off ya? Jadi handphonenya nggak aktif. Mas, tolong antar saya ke bandara sekarang ya. Wah, bandara lumayan jauh, Pak. Ongkosnya mahal. Terserah berapapun, saya bayar 3 kali lipat. Ayo cepet. Ayo gaspol, saya bisa. Mana helmnya?
Allah. Aku jadi nggak bisa cegah David pergi deh. Pak, kita putar balik aja ya. Saya udah terlambat ke bandaranya. Baik, Bu. Sampai kapan sih sikapnya Mas Abi kayak gini ke aku? Padahal dia wanita yang cantik dan nyaris sempurna. Saya bakal rebut Kinanti dari dia. Biar Abimana semakin hancur. Kalau saya mau cepat hancurkan Abimana, saya harus menyingkirkan orang-orang terdekat dia. Pokoknya kamu harus ngelakuin apapun biar kamu bisa dapetin Abi kembali. Saya ingetin muka kalian ya. Berani gangguin istri saya lagi, saya habisin kalian.